Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah badai tangklet tentang ini waktu Ramadan kurang 1 hari niki. Dari hadis HR Bukhari disebutkan bahwa untuk bisa memaksimalkan waktu yang tinggal sisa 1 hari niki, ada hadis mengatakan bacalah la haula wala quwata illa billah. Rasulullah bersabda, katakanlah la haula wala quwata illa billah itu karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga. Maksud saya, apakah dengan membaca salah satunya zikir tersebut nopo bisa memaksimalkan amaliyah pahala yang dalam waktu sisa beberapa hari Ramadan ini? Apakah bisa sepadan atau ketika kita cuma zikir hofi terus menerus sampai sisa waktu Ramadan ini? Itu semuanya bagus, yang mau mengamalkan boleh. Tapi kita sudah punya ini, itu bukan dinomor satukan, yang dimuliakan tepat yaitu Abdullah zikir la ilaha illallah. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang mulia, tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa kecuali Allah. Itu sudah kalau kita mengatakan gitu, kita sudah baca la haula wala quwata illa billah. Langsung dirasakan tidak ada, kita tidak kuat, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, semuanya Allah. Itu sudah la haula wala. Makanya dikatakan Abdullah itu pengertiannya di dalam itu semuanya ada di situ. Kan gitu ya. Nah, umpamanya orang baca ini, baca subhanallah yang banyak. Ya toh? Enggak masalah, karena mungkin belum bertorekat ya gitu ya. Kalau sudah bertekad ya toh, Maha suci Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang suci kecuali Allah, sudah masuk semua. Makanya dikatakan subhanallah alhamdulillah itu sudah mengkristal semua. Makanya kita kebetulan Torekat Qadiriyah Naksabandiyah ini zikir itu langsung la ilaha illallah. Kenapa tidak seperti pada umumnya? Ya dulu kita pada umumnya, kalau sudah khusus beda lagi. Subhanallah alhamdulillah. Apakah hilang itu? Enggak hilang. Kenapa? Sudah mengkristal di dalam la ilaha illallah. Makanya saya ilustrasikan. Ya toh, kalau subhanallah itu artinya maha suci Allah. Tidak bisa diartikan maha besar Allah. Cuma satu arti. Tapi kalau la ilaha illallah, tidak ada yang suci kecuali Allah, tidak la ilaha, tidak ada yang besar kecuali Allah, la ilaha tidak yang mulia. Jadi seluruh. Makanya itu yang pertama ditanamkan orang bisa masuk Islam itu kalimat itu, karena seluruhnya. Tapi kalau orang masuk Islam disuruh baca Allahu Akbar ping 1000 ya gak iso. Orang mati aja dituntun la ilaha illallah, diislamkannya pakai la ilaha illallah, menghancurkan dosa la ilaha illallah, memadamkan api neraka la ilaha illallah. Makanya kita pakai itu, bukan berarti yang lain tidak. Makanya itu adakah jalan yang semudah-mudahnya, secepat-cepatnya. Nah ini mudah. Makanya bacaan kita tuh orang itu ahli wirid itu banyak sekali. Ya enteng kalau ngerong la ilaha illallah ping 1,5 euro malas ping 3 tok. Apa maneh kayak wiritan sing kan gitu ya. Ini alhamdulillah, makanya cepat, mudah disampaikan, mudah diucapkan, berat timbangannya. Orang yang banyak dosanya aja di riwayat ya, yang nyatet tuh malaikat, ini harus masuk neraka ini. Ya toh, dia mencatat secara dahiriahnya, tapi Allah melihat hatinya. Hati ini menentukan. Kalau ini baik, pasti amalannya semua jadi baik. Kalau enggak baik, rusak amalannya, kan dalilnya begitu. Nah akhirnya Rasulullah, Allah mengatakan, malaikat coba periksa hatinya, ternyata ada kalimat Allah di dalamnya. Kalimat Allah yang terus diisi dengan ismu zat. Ditimbang Pak, dosa ini jeglak Pak. Lu kok bisa jeglak? Nah, orang kafir yang hidup itu aja, kalau dia umur 80 tahun baru masuk Islam, baca sekali aja la ilaha, habis 0 itu. Masa ente sing sampai 165 taben sholat ndak nol. Iku mau pisan. Jadi Allah itu begitu luar biasanya, begitu murahnya.
Karena Allah itu ingin dikenal. Dikenal apanya? Yaitu tadi, kemurahannya, ampunannya, dan sebagainya. Ya, makanya kita bukan berarti meninggalkan kalimat zikir-zikir yang lain, itu tidak. Kan gitu ya? Nah, kita sudah meningkatkan yang lebih khusus. Jadi yang lain itu juga bukan salah loh ya. Bukan salah. Tapi kebanyakan orang ya itu salah satu pilihan. Tapi kalau peningkatan ke tarekat arahnya ke Tuhan, itu harus bukan memuji aja. Tapi kenal kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, itu lebih penting. Makanya sering menyampaikan, ya banyak orang masih kalau belum tarekat tuh baca asma Allah, masih memanggil nama Allah. Sudah bagus. Tapi akhir pemahaman itu harus lebih bagus lagi, yaitu bersama Allah. Karena kalau sudah bersama Allah ada kedudukan yang luar biasa diberikan Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim la yaduru. Kalau kamu sudah bersama aku, jangan yang di bumi, di langit, tidak bisa memberi mudarat sudah kepada engkau. Jadi putusannya di Tuhan semua. Jadi kalau aku punya masalah ini begini, fa'buru ilallah, karena fitnah banyak, lari ke sana. Kalau enggak, kamu tolak-tolak nang sopoi. Ya, jadi banyak kita bergantung kepada manusia akhirnya. Ya, nah, maka dari itu pertama kita kelihatannya bergantung pada manusia, musyawarah, ya kan kita musyawarah memutuskan itu. Tapi selanjutnya kata Allah, cerahkan kepada aku. Tidak boleh sampai top, wah tidak boleh. Nanti aku ikut menyelesaikannya, kan gitu ya. Makanya malaikat saja dijak musyawarah mau bikin manusia, dijak musyawarah malaikat kumpul. Setelah musyawarah malaikat, kenapa sulit-sulit ya Allah? Nanti manusia itu jadi itu bermusuh-musuhan, pertumpahan darah, lebih baik aku aja. Itu memang musyawarah menurut pemahamannya dia. Nah, akhirnya apa? Kan diserahkan sama Allah akhirnya. Aku lebih tahu daripada kamu, selesai. Jadi sampean juga begitu. Kok begini ya Allah, sebetulnya kan begini. Mesti sampean sering jawab sama Allah, kan gitu ya. Kalau sebetulnya kalau enggak begini ya Allah, sudah tanya jawab sama Allah, sudah tingkat itu. Ya toh? Kalau sama gitu, sama jawaban dengan malaikat. Aku lebih tahu dari kamu. Wis menenguai. Pokoknya kau niku aku semari. Kan gitu. Kayaknya enggak ngengkel mana. Saya bener ini. Aku bener. Gak salah sebenarnya aku. Dia sing salah. Ya tuh. Yang guru Allah doa. Musyawarah. Tapi keputusannya. Sampean sudah ngomong macam-macam sama Allah. Dibiarkan aja. Silakan. Ngomong. Curhatkan Pak ya. Nggak, Allah juga tahu, tapi akhirnya aku lebih tahu daripada kamu. Oh iya ya, Allah lebih tahu lah apa aku soro-soro laporan sampai dowo-dowo. Kan gitu ya. Makanya kalau orang-orang soleh dan sebagainya enggak seperti itu cara mintanya, kan gitu ya. Nah, bahkan nggak minta sudah ridho karena dia meyakini Allah lebih tahu. Kalau kita kan iki enggak aku ngomong nang Allah iki engko pas gak ero Allah iki ya. Kan masih gitu. Buktinya kita maksa-maksa itu. Ya toh. Tapi Allah tahu memang begitu sesuai kemampuan kamu. Terutama kan doa itu untuk melegokan to'ai. Untuk supaya lego. Sampai Pak curhat sama orang yang enggak paham hanya enggak ada teman padahal enggak sebentar. Tapi sampai curhat harus lego ya. Apalagi curhatnya sama Allah. Tapi yang paling penting endingnya aku lebih tahu daripada kamu. Nah, tinggal apa? Sesungguhnya wahai Muhammad, nah ini kuncinya ya. Kalau kamu bertanya tentang aku dekat di sini, lebih dekat. Ya, supaya tidak ada alasan lagi sampai sulit menemui Allah. Ya, walaupun katanya Allah di aras, di atas langit kayak di Ka'bah kayak, enggak, di sini lebih dekat dari. Nah, syaratnya itu kedua, ud'uni astajib lakum, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tapi syaratnya dekat terus dia harus mengikuti perintahku dan menjauhi larangannya. Itu. Paham ya? Nah, makanya setan itu dikabulkan doanya. Kan gitu ya? Dia pertama dekat memang. Setelah dia minta, ya Allah karena aku telah terusir, aku minta panjang umur. Nah, dikabulkan. Dikabulkan kan? Bayang njaluk panjang umur dikabulkan. Nah, tapi dikabulkan tidak diridhoi. Makanya dalilnya tadi yaitu supaya diridhoi kamu harus mengikuti perintahnya
larangannya selain dekat itu tadi. Aku kabulkan tetapi syaratnya dia harus menuruti perintahku dan laranganku. Supaya diridhoi. Nah, itu tadi setan dikabulkan tapi karena tidak mengikuti perintahnya. Dekat aja nggak cukup. Nah, dekat plus taat. Nah, jadi setan itu juga dekat, setan itu juga marifat. Karena enggak taat, dia diizinkan juga, kan gitu ya. Tapi dia tidak diridhoi. Hati-hati gitu. Wah, kok dikabulkan, kan gitu ya. Loh, kok dikabulkan? Padahal aku gak anu temen ya. Ya tapi itu tadi sampean jadi istidrat istilahnya, ya paham ya? Nah, jadi kalau dikabulkan itu belum tentu ini diridhoi, belum, periksa dulu. Ini ada efek samping apa enggak? Asal jangan, wah alhamdulillah nih, berarti saya benar ini dikabulkan. Belum tentu, diperiksa dulu. Ini diridhoi apa enggak? Kan banyak orang tertipu di situ. Asal terima aja, wah diridhoi enggak gitu. Itu yang paling penting. Ya, saya kira demikian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.